Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di mata kuliah Teori Desain Lanskap AL 2119 Program Studi Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana merancang maket ya, dengan saya sendiri Edwin Eko Franjaya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan outline dari apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai dengan pengertian maket ya, baik maket secara umum maupun maket dalam kaitannya dengan arsitektur lanskap. Kemudian persiapan dalam membuat maket ini mulai dari peralatannya apa, materialnya apa, dan tipe-tipe maket yang akan dibuat itu maket seperti apa saja ya. Kemudian pengerjaan maket awal yang terdiri dari memotong, menempel, mengepaskan, membuat pola dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan maket lanjutan, mulai dari mengerjakan tapak atau kontur, kemudian buat softscape dan hardscape, dan membuat bangunan. Ini saya kaitkan dengan arsitektur lanskap ya. Kemudian penyelesaian akhir, mulai dari melapisi permukaan, penyempurnaan detail, pembersihan, dan kelengkapan lainnya. Dan ditutup dengan contoh maket di bidang arsitektur lanskap. Oke, kita mulai dengan pengertian maket. Secara umum, maket adalah model berskala atau bentuk tiruan suatu benda dalam 3 dimensi berskala kecil. Jadi pengertian maket ini saya sarikan dari berbagai sumber yang kemudian saya berikan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini ya. Nah, tadi maket secara umum. Kemudian pengertian maket lanskap adalah model berskala dalam bentuk 3 dimensi yang biasanya menunjukkan gambaran spasial dari topografi, kemudian dari vegetasi, dari masa bangunan, dan komponen lanskap lainnya. Ya. Jadi di sini maket lanskap ada penekanan pada gambaran spasialnya, ya terutama. Nah, kemudian untuk membuat maket sendiri, kita mulai dari tahap persiapan. Di tahap persiapan ini terdiri dari peralatan, kemudian material atau bahan yang digunakan, dan tipe-tipe maket. Ya. Yang pertama, peralatan yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan ada banyak sekali ya. Jadi, yang ada di layar ini hanya beberapa atau sebagian besar saja. Namun, ada peralatan lainnya, terutama ketika teman-teman ingin membuat maket dalam skala yang luas dan dengan kompleksitas yang besar ya. Biasanya dibutuhkan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Oke, di sini di sebelah kiri ya, kiri atas kita ada gergaji tangan ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan gergaji ini untuk memotong triplek biasanya dan memotong kayu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan jigsaw atau scroll saw ya, itu untuk memotong yang rapi ya. Namun memang jigsaw atau scroll saw ini membutuhkan dana yang lebih besar ya untuk dibeli ya, karena memang sangat-sangat kompleks, namun dengan hasil atau kualitas yang tentunya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan gergaji tangan ya. Oke. Itu gergaji ya, kemudian di bawahnya ada tang ya. Tang ini biasanya digunakan untuk memotong kawat besi ya atau kawat metal, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menggunakan gunting taman atau gunting bunga ya untuk memotong ranting dan sebagainya. Di sini tidak saya munculkan, namun teman-teman bisa menggunakan hal tersebut jika ingin memotong ranting-ranting tanaman. Nanti penggunaannya untuk apa akan kita jelaskan di material ya. Kemudian di bawah ini ada 3D pen ya. Jadi 3D pen ini digunakan untuk membuat komponen-komponen ya atau objek seperti konstruksi bangunan misalnya, kerangka-kerangka bangunan, kemudian tiang listrik juga bisa ya. Kemudian lampu taman dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya ini menggunakan plastik atau filamen pena 3D ya. Di filamen 3D pen ya yang terbuat dari bahan plastik ya. Kemudian selanjutnya ada cutter di sini. Nah, cutter di sini teman-teman sudah tahu biasanya digunakan untuk memotong ya, baik itu untuk memotong kertas dan sebagainya. Kemudian ada juga pen cutter di sini ya. Pen cutter di sini kurang lebih sama ya fungsinya dengan cutter, cuman pen cutter ini bisa lebih berguna ketika teman-teman ingin memotong di maket ya. Misalnya maketnya sudah jadi konturnya ya.
Kemudian teman-teman ingin memotong bagian tertentu, namun tidak punya ruang yang cukup besar ya, maka teman-teman bisa menggunakan pen cutter ini ya. Atau bagi teman-teman yang kurang nyaman menggunakan cutter secara umum, maka bisa menggunakan pen cutter ini. Jadi penggunaannya seperti memegang pena sebagaimana biasanya ya. Kemudian ada juga penggaris ya. Nah sebenarnya penggaris ini ada banyak jenisnya ya, ada penggaris metal ya, kemudian ada penggaris kayu, ada triangle ruler ya, dan lain sebagainya. Nah, penggaris-penggaris tersebut bisa teman-teman gunakan, termasuk juga ada mal ya, kemudian penggaris huruf, angka dan sebagainya itu bisa digunakan ya. Nah, terutama juga bahan-bahan dalam menggambar ya, peralatan dalam menggambar seperti misalnya pensil, penghapus dan sebagainya bisa teman-teman gunakan, terutama untuk membuat pola dan sebagainya. Kemudian gunting ya, di bawahnya ada gunting. Nah, gunting ini digunakan tentunya untuk memotong ya, biasanya memotong kertas, memotong kain dan sejenisnya ya. Kemudian ada solder di sini ya, solder besi ini digunakan untuk jika teman-teman ingin membuat struktur misalnya, atau misalnya tiang listrik, atau ada struktur bangunan tertentu konstruksinya ya, teman-teman bisa menggunakan solder besi ini ya. Kemudian ada juga di bawahnya pinset. Nah, pinset ini biasanya digunakan untuk mengambil atau memindahkan atau menempelkan komponen-komponen yang ukurannya sangat-sangat kecil ya, sehingga butuh presisi ya, butuh tingkat presisi yang tinggi, maka kita bisa menggunakan pinset ini ya. Kemudian ada juga bor. Nah, bor ini biasanya ketika teman-teman ingin membuat bagian lapisan bawah dari maket ya, teman-teman perlu menempelkan antara tripleknya ya dengan konstruksi kayu di bawahnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan bor ini gitu ya, dengan beberapa mata bor ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada airdash ya. Airdash ini fungsinya adalah nanti untuk tahap akhir ya, finalisasi atau finishing ya. Jadi bisa membersihkan maket teman-teman dari debu atau dari sisa-sisa proses pembuatan maket itu sendiri ya. Kemudian di sebelahnya di sini adalah lembaran-lembaran dari amplas ya. Nah, amplas ini bisa digunakan untuk memperhalus ya komponen-komponen yang akan digunakan di maket kita ya. Misalnya ada kayu dan sebagainya. Dan terkadang amplas juga bisa digunakan sebagai pengganti aspal jalan ya. Pada kasus-kasus tertentu itu bisa digunakan ya. Namun secara umum fungsi amplas adalah untuk memperhalus komponen-komponen yang akan digunakan dalam maket kita ya. Kemudian ada juga di sini lem tembak ya. Nah, lem tembak sini untuk melakukan proses pengeleman ya, dari satu komponen ke komponen lainnya yang membutuhkan lem khusus gitu ya. Itu kurang lebih terkait dengan peralatan. Jadi sebenarnya ada banyak peralatan penunjang lainnya, seperti misalnya cutting mat ya. Jadi ketika teman-teman ingin memotong duplex ya, atau memotong kertas dan bahan-bahan lainnya sejenisnya gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan cutting mat sebagai alasnya ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi peralatan lainnya ya, peralatan penunjang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian, dan teman-teman bisa searching juga ya untuk selengkapnya ya. Oke, selanjutnya ini adalah material atau bahan yang digunakan dalam buat maket ya. Jadi material yang digunakan ini antara lain ya, yang pertama adalah triplex tadi ya tentunya ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan bahan sejenis triplex tersebut ya, karena triplex ini pada dasarnya digunakan sebagai alas dari maket yang ada di atasnya. Nah, kalau misalnya maketnya itu cukup besar ya, maka butuh penopang yang cukup solid ya, agar ketika misalnya diangkat itu tidak terjadi lendutan ya, tidak terjadi goyangan yang akan merusak struktur dari maket itu sendiri ya. Jadi ini ada triplex ya. Kemudian biasanya di atasnya akan ditempel dengan duplex atau duplex ya, atau sejenisnya, seperti misalnya teman-teman bisa menggunakan alpha board ya, teman-teman bisa menggunakan kardus ya, yang dipotong-potong untuk menjadi konturnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan duplex ini atau bahan-bahan sejenisnya untuk membuat kontur ya, seperti itu. Nah, kemudian
Bahan-bahan tersebut ya disatukan dengan menggunakan lem ya. Di sini bisa menggunakan lem Fox ya, atau lem sejenis lainnya ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan double tip ya. Nah, di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Biasanya untuk lem Fox ini ketika teman-teman ingin menempelkan kertas ya, biasanya akan terjadi lendutan atau cekungan-cekungan ya di lapisan permukaan maket yang akan teman-teman buat gitu ya. Maka dari itu harus pandai-pandai ya, di mana menggunakan lem Fox gini ya, atau lem sejenisnya, dan double tip ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang diperlukan adalah terkait dengan serbuk ya, serbuk hijau di sini. Nah, serbuk hijau ini digunakan biasanya untuk rumput ya, kemudian untuk tekstur daun dari pohon ya, atau dari vegetasi ya. Nah, serbuk hijau ini sendiri, kalau di gambar ini adalah gambar dalam bentuk yang akan dijual gitu ya. Jadi sebenarnya bahan ini dijual, namun saya sarankan untuk teman-teman yang akan belajar membuat maket pemula ya, itu bisa membuat sendiri. Nah, membuatnya seperti apa? Sebenarnya ada banyak sekali bahannya. Salah satunya adalah serbuk gergaji ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa datang ke tukang kayu ya, kemudian teman-teman melihat hasil pemotongan ya di tukang kayu tersebut, biasanya akan dihasilkan serbuk-serbuk gergaji. Nah, serbuk ini ada yang ukurannya kasar, ada ukurannya halus. Nah, teman-teman bisa mengambil ukuran yang halus tersebut, kemudian teman-teman gunakan alat berupa penyaring ya. Kemudian teman-teman ayak di sana ya, sehingga dihasilkan serbuk yang teksturnya halus ya. Kemudian serbuk tersebut bisa teman-teman rendam dalam cairan berwarna hijau ya, yang kemudian nanti dia akan berubah warna menjadi warna hijau dan sebagainya, kemudian dikeringkan dan bisa teman-teman gunakan untuk menjadi rumput ya. Jadi teman-teman berikan lem, kemudian taburi di atasnya sehingga membentuk tekstur rumput, atau bisa juga di pohonnya. Nah, untuk pohonnya itu sendiri ada di gambar sebelahnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ranting-ranting kecil ya dari pohon-pohon yang ada ya di sekitar kita, atau mungkin akar-akar serabut yang ada. Kemudian teman-teman sesuaikan, potong dan sesuaikan menjadi bentukan pohon, dan itu bisa teman-teman gunakan menjadi pohon di maket teman-teman sekalian dengan menggunakan serbuk hijau tadi gitu ya, sebagai daunnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada juga di bawahnya ya, ini adalah gulungan dari filamen 3D pen tadi ya. Jadi berupa seperti kawat namun berbahan plastik ya. Nah, ini bisa digunakan tadi seperti saya jelaskan, bisa digunakan untuk membuat tiang listrik misalnya ya, lampu taman, atau konstruksi dari bangunannya. Kemudian ada kawat juga. Nah, ini berbahan metal, itu bisa digunakan untuk bahan-bahan yang memang membutuhkan bahan-bahan metal ya, seperti itu. Kemudian di sebelahnya ini ada mika ya. Nah, kertas mika ini bisa digunakan untuk membuat bagian badan air ya. Jadi yang warna biru bisa teman-teman gunakan untuk sebagai lapisan air ya, di badan air yang ada di maket teman-teman sekalian. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan sejenis resin blue ya, resin blue. Nah, namun resin blue ini untuk tapak yang sangat-sangat luas tentu butuh biaya yang sangat-sangat besar, karena harga resin blue sendiri itu tidak murah ya. Namun memang hasilnya cukup baik ya, karena bisa menggambarkan tekstur namun cukup bening ya, dan teman-teman bisa memberikan lapisan warna di bawahnya sebelumnya ya, sebelum menerapkan si resin blue tersebut ya, sehingga akan ada gradasi. Nanti akan saya jelaskan di gambar selanjutnya. Kemudian pilox ya. Nah, pilox di sini ya tentu ada beragam merek ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk melapisi dari kontur yang sudah dibuat misalnya. Jadi sebagai lapisan dasar ya, sebelum teman-teman menerapkan rumput dan sejenisnya ya. Nah, kemudian di sini ada polyfoam. Nah, polyfoam ini bisa digunakan untuk bangunan. Biasanya digunakan untuk membuat bahan bangunan ya, maket dari bangunan atau struktur sejenis ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya ini flanelnya. Flanel ini biasanya ini sejenis kain ya, kain flanel. Jadi teman-teman biasanya orang menggunakan ini untuk bahan hidroponik salah satunya ya. Namun teman-teman bisa menggunakan ini untuk menjadi rumput ya.
untuk menjadi lapisan rumput di market teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai material ya, kita akan beranjak ke tipe-tipe market ya. Di sini tipe-tipe market ya secara umum, market studi itu dibagi menjadi dua kelompok teman-teman sekalian ya. Jadi ada market primer dan ada market sekunder. Nah, kalau market primer ini pada dasarnya dilihat dari maknanya dan dilihat dari keterkaitannya dengan proses desain ya. Nah, market primer ini ada banyak ya jenisnya ya, bahkan di arsitektur juga ada banyak. Namun di sini yang saya highlight itu ada 4 ya. Ada market sketsa, kemudian ada market konsep ya, kemudian ada market massa dan ada market presentasi. Nah, untuk market sketsa ini sendiri ya, gambarnya seperti gambar yang saya tunjuk di layar ya. Nah, market sketsa ini biasanya digunakan untuk brainstorming ide ya. Jadi biasanya bentuk dari market ini sendiri dia abstrak ya. Dan karena abstrak tadi terkadang hanya si pembuat market itu sendiri yang paham market sketsa tersebut ya. Tapi intinya di sini seorang desainer menggunakan market sketsa ini untuk mendapatkan ide-ide ya, kemudian melihat ruang yang terbentuk dari komponen-komponen yang dibuat ya di market sketsa tersebut dan lain sebagainya ya. Jadi bentuknya sangat-sangat abstrak. Ini ya, ini adalah market sketsa, kurang lebih seperti itu. Kemudian market konsep. Nah, market konsep ini lebih kepada ingin menunjukkan ya bagian-bagian tertentu ya atau fitur-fitur tertentu dari lanskap ya yang ingin ditonjolkan ya atau ingin ditunjukkan. Contohnya di sebelah kiri ini adalah contoh dari market konsep ya. Di sini ditunjukkan bagaimana bentuk dari tempat duduknya ya atau planter box-nya juga ya, dan bagaimana kemudian terkait dengan skala antara manusia ya di sana dan pepohonannya ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga market konsep ini misalnya ingin menunjukkan konsep dari sculpture-nya ya yang ingin dibuat ya. Jadi dibuat market konsepnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah market massa. Nah, market massa ini mungkin di arsitektur lebih dikenal market massa bangunan ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana massa-massa bangunan yang ada di lanskap kita tersebut, yang mungkin secara detail tidak terlihat ya, tapi keterkaitan antara massa yang satu dengan massa yang ada di sekitarnya itu terlihat ya. Dan terkait dengan lanskap juga, selain massa bangunan juga massa vegetasinya ya. Contohnya adalah pada gambar di bawah ini. Jadi bagaimana kemudian massa bangunan dan massa vegetasi itu terlihat di sana, dan bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian ada market presentasi ya. Nah, market presentasi ini adalah market yang biasa kita kenal ya, yaitu market yang digunakan sebagai presentasi akhir, di mana komponen-komponennya sudah sangat-sangat lengkap ya. Ada kontur di sana dengan rumputan, dengan pohonan dan vegetasi lainnya. Kemudian ada bangunan juga, baik bangunannya itu berupa massa-massa di sana, kemudian fokus bangunan yang akan ditonjolkan, kemudian ada pencahayaan dan fitur-fitur lainnya ya. Jadi market presentasi ini adalah market yang biasa digunakan untuk presentasi tahap akhir dari sebuah proses desainnya. Oke, selanjutnya adalah market sekunder. Nah, kalau market sekunder ini lebih menonjolkan pada unsur-unsur tertentu atau bagian-bagian tertentu dari tapak ya. Biasa saya sebut juga sebagai market tematik ya. Jadi contohnya market kontur tapak ya, dan market fitur dan vegetasi tapak ya. Seperti gambar di bawah ini ya, sebelah kiri, ini adalah market kontur tapak. Jadi sebenarnya di sini ada titik-titik vegetasinya, namun tidak terlalu diperlihatkan bentuk tajuknya dan sebagainya, hanya ditonjolkan titik-titik pohonnya, dan fokus utamanya adalah kontur ya. Nah, di sini fungsinya adalah ingin menunjukkan bagaimana kontur secara keseluruhan dari tapak tersebut ya, dalam bentuk market tentunya, dan bagaimana kemudian keterkaitan dari keberadaan pohon dan massa bangunan di sana. Namun tidak terlalu dijelaskan ya secara mendetail pepohonan dan massa bangunannya. Jadi memang ingin menonjolkan kontur tapaknya ya. Dan ini biasanya tidak diwarnai, tidak diberikan aplikasi apa-apa ya, sekedar ingin menunjukkan konturnya, itu yang utama ya.
Kemudian kurang lebih sama juga di gambar sebelahnya ya. Jadi ada konturnya, ada masa bangunannya. Nah, kemudian di sini vegetasinya ya yang cukup ditonjolkan, di mana vegetasi ini menggunakan pohonan yang di atas bangunan ya, di atas tinggi bangunan ya, kurang lebih tajuknya seperti itu. Jadi ini adalah maket vegetasi dari tapak ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ada juga konturnya di sini, karena biasanya memang sering dikombinasikan ya seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah pengerjaan maket awal ya. Mulai dari memotong, kemudian membuat pola, memotong, menempel, dan mengepaskan gitu ya. Nah, memotong ini biasanya digunakan untuk tahapan awal ya, yakni memotong triplex biasanya. Kemudian memotong duplex atau bahan sejenis lainnya, kemudian memotong kertas dan komponen-komponen dari maket lainnya ya. Nah, kemudian komponen-komponen tersebut ditempel ya, atau kalau misalnya sebelumnya membutuhkan pola, maka kita buat polanya dulu, kemudian kita potong, kemudian kita tempel ya pada bagian-bagian tertentu dari maket kita ya. Kemudian kita paskan ya, kita paskan agar terlihat rapi dan sebagainya. Ini adalah pengerjaan maket awal ya. Jadi semuanya kita susun ya, kita potong, kita buat polanya, kita potong, kemudian kita tempel dan kita paskan ya di maket kita. Nah, selanjutnya adalah membuat maket lanjutan ya. Pada maket lanjutan ini ya, kita membuat softscape dan hardscape serta membuat bangunan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ya, di sini ada pembuatan softscape, terutama di sini adalah vegetasi ya. Jadi kalau bagian gambar yang kecil ini adalah vegetasi ya, atau pohon yang dibuat memang satu persatu karena ini disesuaikan dengan skala yang dibuat dalam maket tersebut. Namun kalau misalnya maketnya adalah skala yang sangat-sangat luas ya, maka pepohonan ini kemudian tidak digambarkan satu persatu berupa titik-titik pohonnya ya, kemudian batang-batang pohonnya terlihat, tapi lebih kepada bagaimana tajuknya secara keseluruhan ya. Dan ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan busa-busa yang kemudian dipotong-potong secara abstrak ya, kemudian digabungkan satu yang lainnya dengan berbagai ukuran ya, dengan berbagai warna, gradasi warna, mulai dari hijau tua, kemudian hijau muda, mungkin agak sedikit lebih hitam di bagian bawah misalnya ya. Nah, ini fungsinya untuk menggambarkan area pepohonan atau area hutan ya. Jadi batang pohonnya sudah tidak terlihat seperti pada gambar sebelah kanan yang besar ini ya. Itu. Jadi penggambaran pohonnya ya, pembuatan pohonnya di maket juga disesuaikan dengan skala maketnya ya. Jadi kalau misalnya skalanya perlu memperlihatkan tegakan pohonnya, maka kita buat tegakan pohonnya satu persatu, kurang lebih seperti itu. Namun kalau misalnya ternyata maketnya adalah skala yang sangat-sangat luas ya, maka kita tidak perlu tegakan pohon tersebut, cukup menunjukkan tajuknya seperti pada gambar di sebelah kanan ini ya. Kemudian membuat bangunan juga. Nah, untuk membuat bangunan ini biasanya kalau bangunan utama itu ada di tapak kita ya, maka kita bisa memberikan detail yang lebih ya. Namun kalau misalnya kita hanya ingin menunjukkan bangunan yang ada sekitarnya, maka kita cukup tunjukkan bentuk secara umumnya. Misalnya bangunannya ada persegi panjang gitu ya. Kita berikan bentuk bangunan persegi panjang di sana tanpa memberikan detail yang spesifik ya. Misalnya adalah detail dari jendela dan sebagainya ya. Jadi kita hanya fokus yang ada di tapak kita, namun untuk yang di sekitar tapak kita hanya memberikan gambaran tanpa memberikan detail yang maksimal seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita pada tahapan penyelesaian akhir ya. Jadi setelah tadi kita membuat maket ya, tahapan awal dan tahapan lanjutan, kemudian di tahap akhirnya kita memberikan lapisan pada permukaannya ya. Ini juga kaitannya dengan penyempurnaan detail. Seperti misalnya pada gambar kiri di bawah ya. Jadi setelah kita membuat maket area di sekitar sungai misalnya ya, kemudian kita membutuhkan detail yang lebih gitu ya dari maket yang sudah dibuat tersebut. Misalnya bebatuan di sana ya, ada tekstur tertentu, maka kita bisa memberikan
pelapisan di sana atau pengecatan di sana untuk menyempurnakan detailnya ya. Kemudian pembersihan juga sama menggunakan power duster atau air dust tadi ya, sehingga debu-debu yang ada atau yang tersisa di atas maket kita bisa kita bersihkan. Terutama ini digunakan untuk membersihkan area-area yang sulit untuk dibersihkan dengan menggunakan kuas atau alat sejenisnya ya. Nah kemudian kita juga bisa melakukan penyempurnaan dengan memberikan kelengkapan lainnya pada maket tersebut ya. Jadi kita cek ulang apa yang kurang, kemudian kita tambahkan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari maket arsitektur lanskap ya. Saya sarikan dari berbagai sumber yang relevan. Yang pertama ini ya, jadi di maket ini itu menunjukkan konturnya ada, kemudian vegetasinya ada, walaupun mungkin tidak digambarkan secara lebih mendetail ya, vegetasinya masih secara umum ya. Kemudian bangunannya juga ada ya, dan kelengkapan fitur-fitur lainnya ya, jalan juga ada dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sedikit lebih detail ya dari maket sebelumnya ya. Kalau maket sebelumnya mungkin tegakan pohonnya tidak terlihat, hanya tajuk yang kurang lebih sama. Nah di sini sedikit berbeda ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian pohon-pohon ya dengan detail seperti pohon pinus ya atau pohon cemara. Kemudian ada pohon-pohon secara umum ya dengan menggunakan detail busa gitu ya, detail busa atau serbuk gitu ya yang berbeda warnanya ya. Kemudian tanaman di sini semak-semak yang berwarna merah ya menggunakan busa ya, busa kasur ya. Jadi teman-teman ambil atau beli yang warna merah atau diwarnain warna merah dengan sedikit aplikasi warna-warna gelap ya, sehingga seperti semak-semak berwarna merah dan merah tua ya. Ada badan air ya yang hanya diberikan aplikasi pengecatan saja sehingga pencahayaannya tidak terlalu kentara berupa badan air ya. Kemudian ada struktur jembatan dan struktur lainnya, termasuk ada miniatur orang di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini juga sama ya. Jadi maket terkait dengan lanskap. Jadi bagaimana kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya itu hanya digambarkan secara umum, walaupun mungkin ada sedikit garis-garis detail garis di sini ya. Namun di sini menunjukkan bagaimana kaitannya dengan danau atau badan airnya ya. Kemudian konturnya seperti apa, vegetasinya seperti apa. Ini sudah mulai ada perbedaan vegetasinya ya. Vegetasi yang sebelah sini dengan vegetasi sebelah sini tentu berbeda ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini adalah maket yang menurut saya sangat-sangat kompleks ya. Jadi konturnya sangat-sangat fluktuatif. Di sini ada bagian yang sangat-sangat tinggi, kemudian ada bagian yang cukup datar, ada bagian yang rendah ya. Kemudian ada badan airnya juga, dan ini bisa dimungkinkan pembuatannya dengan adanya konstruksi di bawahnya ya. Jadi bisa menggunakan kayu dan lain sebagainya, kemudian disatukan, kemudian ditutupi dengan triplex ya, dan dilapisi dengan lapisan-lapisan seperti lapisan plastisin dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan kemudian diwarnai. Kemudian permukaannya diberikan aplikasi rumput atau hijauan, kemudian pohon-pohon, kemudian bangunan-bangunan ya dan lain sebagainya ya. Jadi ini cukup kompleks. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah maket lainnya juga. Namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah adanya badan air sebagai area yang utama ya, atau area yang mendominasi di maket ini ya. Nah untuk di sini ya, untuk maket badan air ini bisa teman-teman lihat ya, kondisinya sangat-sangat mendekati seperti badan air yang ada ya. Jadi ada riak-riak air, ada apa ya, cekungan-cekungan air di permukaan. Dan ini biasanya untuk membuat ini, kalau tadi di awal di bahan saya menjelaskan bisa menggunakan mika ya. Jadi teman-teman bisa juga explore bahan-bahan lainnya. Nah di sini bisa menggunakan sejenis resin blue ya teman-teman sekalian. Jadi dia bahannya bening, kemudian nanti dia akan mengeras gitu ya. Nah resin blue ini bisa teman-teman aplikasikan dengan pewarna ya. Kemudian nanti teman-teman terapkan di maket teman-teman sekalian. Namun untuk menunjukkan adanya gradasi, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada bagian yang warnanya biru muda, kemudian ada bagian warnanya yang biru tua ya. Ini seolah-olah terlihat ada gradasi kedalaman air gitu ya. Jadi ada air yang dangkal ya, ada air yang sangat-sangat dalam ya.
Jadi awalnya mungkin teman-teman bisa memberikan aplikasi warna-warna putih ya di dekat pulaunya, kemudian diberikan resin blue atau bahan sejenis lainnya untuk menggantikan badan airnya ya, sehingga akan terlihat gradasi ya. Namun ya itu tadi, resin blue itu cukup mahal ya, jadi memang untuk market yang skala luas maka akan membutuhkan bahan yang cukup banyak juga ya, dan akan menghabiskan dana yang lumayan ya. Oleh karena itu biasanya pembuatan market ini sangat-sangat membutuhkan biaya yang tentunya bisa dijual dengan harga yang lumayan juga gitu ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang khusus unit usahanya adalah membuat market ya. Jadi kalau teman-teman bisa fokus mengerjakan market ini, maka teman-teman bisa menjadikannya sebagai usaha teman-teman sekalian ya ke depannya, insya Allah. Oke, selanjutnya ini adalah market lainnya ya. Kurang lebih sama ya, ada pohonan di sana, ada bangunan di sana, ada rumputan di sana, ada furniture lainnya atau fitur-fitur lainnya di marketnya ya. Kemudian ada miniatur orang, mobil dan sebagainya. Namun yang ingin saya tekankan pada market ini adalah penggunaan pencahayaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada pencahayaan di bawah pohonnya ya. Di bawah pohonnya ada pencahayaan, kemudian di bangunan ini bawahnya ada pencahayaan. Jadi seolah-olah memang ada cahaya di dalam ruang pada market bangunan tersebut gitu ya. Nah, ini bisa dimungkinkan jika teman-teman menggunakan lampu-lampu. Jadi biasanya di bawah dari lapisan tripleknya itu, di bawah bangunnya ada triplek ya, kemudian dibolongi diberikan lampu dengan pencahayaan warna kuning atau warna yang diinginkan ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan bisa dengan baterai ya. Kemudian bisa juga dengan colokan langsung gitu ya ke listrik ya, ada soket listrik dan sebagainya ya. Jadi ketika dibutuhkan ini bisa dinyalakan. Terutama juga ini untuk menunjukkan kondisinya ketika malam seperti apa. Biasanya seperti itu ya. Kemudian, dan ini sangat-sangat menarik ya teman-teman sekalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, untuk peralatan dan untuk bahan itu bisa sangat-sangat banyak sekali ya, tergantung dengan seberapa kompleks yang ingin kita tunjukkan gitu ya, atau adakah fitur-fitur tertentu yang ingin kita tunjukkan dalam market kita ya. Nah, kemudian ini juga sama ya, namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah terkait dengan detail dari semak-semaknya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sebelah sini ya, dan di bagian sebelah sini itu semak-semaknya cukup terlihat ya di antara pohonan ya. Detailnya itu mulai dari warna ya, ada gradasi warnanya, hijau, kemudian hijau muda, kemudian ada sedikit warna-warna kuning, kemudian teksturnya juga kasar ya. Teksturnya kasar, ada yang cukup besar ya, ada yang teksturnya agak halus ya, sehingga seolah-olah ini merefleksikan atau ini mewakili dari semak-semak yang ada di area aslinya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang ini hampir sama ya, jadi intinya kalau market ini adalah market yang sangat-sangat kompleks menurut saya. Jadi vegetasinya sangat banyak ya, rumput ada, pepohonan juga banyak jenisnya, detailnya juga ada di sana, kemudian bangunannya juga sama, bahkan bangunannya memiliki detail ya di masing-masing bangunan yang ada di market ini. Kemudian ada juga pencahayaan ya di sini. Jadi sangat-sangat detail dan sangat-sangat kompleks ya, dan biasanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kecuali kalau dikerjakan dengan tim ya. Dan kalau misalnya sudah berpengalaman biasanya tidak akan membutuhkan banyak waktu. Namun bagi teman-teman sekalian sebagai pemula ya, maka kalau misalnya dikerjakan secara berkelompok, maka silakan dibagi tugas, siapa mengerjakan apa gitu ya. Ada yang mengerjakan vegetasi misalnya, ada yang mengerjakan bangunan, ada yang mengerjakan kontur, ada yang mengerjakan fitur-fiturnya ya, ada yang mempersiapkan jalan dan sebagainya, badan air dan sebagainya ya. Namun jika dikerjakan sendiri, maka teman-teman sekalian perlu untuk memanage waktunya ya. Jadi kapan saya harus mengerjakan kontur, berapa lama waktu yang saya butuhkan dan sebagainya ya. Kemudian juga sama bagaimana finishingnya, pencahayaan dan sebagainya ya. Semoga teman-teman sekalian bisa membuat market ini dengan lebih baik ya, dan sukses. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.